Nilai dari cos 300 tambah sin 150 kurang tan 135 adalah, untuk supaya bisa hitungnya di sini nanti kita ada pakai cara pada tabel. Ini nanti kita ada gunakan. Lanjut, cos 300 lalu tambah sin 150 lalu tan 135. Untuk cos 300 karena sudutnya udah lebih dari 90 derajat, maka kita harus pakai cara relasi, yaitu cos 360 dikurang 60 itu akan menghasilkan 300. Jadi kita pakai 360 dikurang 60 tambah sin 150 itu bisa tulis 180 dikurang 30. 180 kurang 30 dapat 150 dikurang tan 135 itu datang dari 180 dikurang 45. Sambung. Maka ini udah kita ubah ke dalam rumus relasi. Sekarang kita harus lihat kuadran lagi supaya nanti mana yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif. Kita coba gambar grafiknya, itu tentang kuadran. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, lalu ini kuadran 4. Untuk kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometri adalah positif. Jadi semuanya positif. Untuk kuadran kedua itu hanya sinus dan kosek, yaitu kosekan itu yang positif. Kuadran 3 itu untuk tan, yaitu tangen, dan kot itu kotangen yang positif. Kuadran 4 itu untuk cos, yaitu kosinus, dan sek itu sekan. Kosinus dengan sekan positif. Jadi yang kita tidak tulis itu artinya negatif. Contoh, kuadran 2 itu yang positif adalah sin sama kosek. Maka yang negatif adalah cos, lalu tan, lalu sekan, dengan kotangen, kot. Itu yang semuanya bernilai negatif. Jadi yang kita tulis itu positif, maka lawannya itu 4 yang negatif. Nah, ini berlaku juga untuk kuadran 3 dan kuadran 4. Karena kuadran 3 kalau tan dengan kot yang positif, maka 4 yang lain itu negatif. Sambung. Tadi kita udah dapat rumus relasi. Nanti kita di sini tulis cos 60, yaitu hasil dari 60 hitungan di sini. Lalu kita cek lagi, yaitu kuadrannya. 300 derajat itu terletak di kuadran 4. Saya singkat K4. Kuadran 4 itu yang positif adalah cos dengan sek. Dan soal yang awal itu adalah cos, maka itu tanda positif. Sekarang kita lanjut. 180 kurang 30 untuk yang sin. Jadi nanti kita tulis sin, yaitu yang tadi dapat 30. Lalu kita cek lagi. 150 itu terletak di kuadran 2, yaitu K2. Kuadran 2 itu yang positif adalah sin dan kosek, maka yang lain negatif. Dan soal tadi kita hitung adalah sin, maka sin adalah positif. Ini kasih positif. Lanjut, kurang. Di sini tadi kita udah relasi, yaitu tan 180 kurang 45. Maka nanti kita tulis tan 45. Tapi cek dulu. Ingat ya, min di sini itu datang dari sini. Jadi dia tidak ada hubungan dengan tangen yang di belakang. Maka kita cek lagi tan
135 itu terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu untuk sin dengan kosek yang positif, maka yang lain itu harus negatif. Jadi tan 135 itu terletak di kuadran 2, dan kuadran 2 itu untuk sin dengan kosek yang positif, maka hitungan tan di sini harus kita kasih negatif. Saya kasih warna biru biar nanti tahu yang warna biru ini datang dari tan 135 derajat yang kuadran 2. Kalau yang bagian min di sini dengan yang atas itu sama. Artinya min di sini itu datang dari atas ya. Lanjut. Kita jabarkan. Cos 60 ditambah sin 30. Lalu min dengan min ketemu jadi positif tan 45. Sambung. Cos 60 nilainya adalah setengah yang ditabel. Setengah tambah sin 30 nilainya adalah setengah ditambah tan 45 nilainya adalah positif 1. Jadi angka-angka di sini itu kita ambil dari tabel, yang bagian di sini atas tabelnya. Lanjut, setengah ditambah setengah itu dapat 1. 1 ditambah 1 dapat 2. 26. Periode grafik fungsi fx sama dengan 2 cos buka kurung 3/4x tambah pi adalah. Sekarang soal berikut mau cari periode. Lalu di sini saya udah sediain rumusnya untuk cari periode, yaitu terletak di bagian ini. Yaitu terletak di bagian sini, itu cari periode untuk fungsi kosinus. Ini kosinus ya. Lanjut. Jadi rumus kita adalah pertama, periode sama dengan 360 derajat per mutlak K, atau bisa pakai 2pi per mutlak K. Sekarang di pilihan ganda itu yang dipakai adalah jenis pi, maka nanti kita pakai rumus periode sama dengan 2pi per mutlak K, karena di pilihan ganda semuanya pakai pi. Lanjut. Sekarang langkah berikut kita mau cari nilai K itu seharusnya berapa. Kenapa? Karena soal mau cari periode, jadi yang kita mau cari adalah P. Maka 2pi per mutlak K, K ini yang harus kita cari nilainya berapa. Kita kembali lagi ke rumus, yaitu rumus bentuk Y sama dengan Fx sama dengan A cos K buka kurung X ditambah dengan kurang theta lalu plus minus C. Bagian sini yang kita pakai rumusnya, contoh saya tulis Fx sama dengan A cos K buka kurung X plus minus theta plus minus C. Jadi sekarang kita mau cari nilai K supaya nanti bisa masuk ke rumus periode. Lanjut, mau cari nilai K kita harus kembali ke soalnya, yaitu Fx sama dengan 2 cos buka kurung 3/4 X ditambah pi tutup. Kalau lihat dari bentuknya, bagian sini harus sisa X, yaitu sesuai rumus yang bagian dalam kurung ini harus sisa X. Maka 3/4 X ini nanti kita harus faktorkan 3/4-nya keluar. Dan kita langkah berikut, sesuai rumus di sini kita harus keluarkan nilai K, lalu yang bagian dalam kurung nilai X itu harus X saja. Kalau di sini masih ada 3/4X, maka kita faktorkan dulu. 2 cos 3/4 X difaktorkan 3/4 keluar buka kurung. 3/4 dikali berapa bisa menghasilkan 3/4X, maka adalah X.
tambah 3/4 dikali berapa supaya bisa menghasilkan pi, maka harus 4/3 pi. Tutup. Lanjut, kita coba hitung ya. 3/4 dikali X itu menghasilkan 3/4 X. Kalau 3/4 dikali plus 4/3 pi, maka 4 dengan 4 coret, lalu 3 dengan 3 coret, maka sisa pi akan kembali ke sesuai atas. Lanjut, sekarang kita setelah udah faktorkan 3/4-nya keluar, maka kita muncul rumus adalah fx sama dengan A cos K buka kurung X plus minus 4/3 pi. Jadi kita udah dapat nilai K yaitu 3/4. Sekarang masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu lanjutan dari sini, yaitu P yang kita mau cari periode, lalu sama dengan 2pi per mutlak K yaitu nilai 3/4. Sambung. P sama dengan 2pi per mutlak 3/4 tetap menghasilkan 3/4. Ini kita ganti ke perkalian. P sama dengan 2pi itu adalah jenis bagi, yaitu bagi 3/4. Lalu P kita ubah menjadi 2pi, ini bagi kita ubah ke kali 4/3. Maka hasil hitungannya adalah 2pi dikali 4 dapat 8pi per bawah itu 3. Maka kita udah dapat periode kita adalah 8/3 pi. Maka ini merupakan jawabannya. 8/3 pi jawabannya terletak di A.